Yo halo cuy, akhirnya kita masuk lanjutan Aluri Zero Arc 7 dan akan memulai sebuah petualangan baru. Oke, jadi diawali dengan diperlihatkannya keadaan menara Pleiades setelah Subaru terteleportasi. Dinding menara bolong dan hancur. Pemandangan keluar dapat dilihat dengan jelas oleh Ram. Ram yang mencari keberadaan Subaru pun berakhir kecewa. Kemudian Emilia tiba di ruangan hijau dan bertanya kepada Ram di mana Subaru dan yang lainnya. Ram pun tidak dapat menjawab Emilia. Pertama-tama mari kita coba selesaikan apa yang terjadi. Kita tidak akan bisa membicarakan ini dengan tenang kecuali kita melakukan itu. Kelompok Emilia pun menjelaskan kalau mereka selamat berkat naga Volcanica yang mengusir dan membelah kabut hitam Satella dengan nafas apinya. Untuk Rem, aku pastikan dia masih hidup. Aku bisa merasakannya dengan sinestesia. Untuk Subaru juga kurasa. Aku bisa merasakan karena kontrakku dengannya. Kalian berdua jadi di mana Subaru dan Rem? Tolong beritahu aku. Beatrice dan Ram pun saling memandang dan mengatakan kalau Subaru dan Rem berada jauh di selatan. Mereka saat ini berada di ujung paling timur Bukit Pasir Augria. Jika Subaru berada jauh di selatan, yang artinya mereka berada di Kekaisaran Wallachia. Semua orang pun benar-benar terkejut karena Subaru melewati perbatasan negara, yang dimana hubungan Kerajaan Lugunica dan Kekaisaran Wallachia sedang buruk. Julius, Ferris, dan Reinhard telah menandatangani fakta non-agresi yang akan berlaku selama pemilihan kerajaan, yang artinya warga Kerajaan Lugunica tidak boleh ke Kekaisaran Wallachia saat ini. Kalian berdua Subaru dan Rem pasti bersama kan? Saya baru saja memeriksa ulang dan Beatrice sama. Kami rasa mereka mungkin begitu. Kalau begitu aku yakin Subaru akan berusaha keras untuk melindungi Rem. Jadi tidak perlu khawatir tentang Rem, meskipun Subaru sedikit menakutkan. Akhirnya dengan keputusan tenang Emilia, mereka memutuskan untuk membawa darah Volcanica ke kota Pristella dan membawa Roy Alphard ke ibu kota kerajaan terlebih dahulu. Tanpa bisa menolak, Beatrice dan Ram pun akhirnya setuju. Emilia sama. Meskipun aku belum yakin 100% tentang ini, tapi yang ditelan bayangan dan terteleportasi bukan hanya Barusu dan Rem. Benar, seorang gadis tiba-tiba muncul sebelum bayangan itu datang. Dan menurut Onisan itu adalah kerakusan ketiga atau semacamnya. Semua orang pun terkejut dengan pernyataan Ram dan Meili. Emilia pun berdoa agar Subaru dan juga Rem baik-baik saja di sana. Dan kini adegan berpindah ke arah Subaru yang nampaknya telah menceritakan apa yang terjadi kepada Rem. Namun tiba-tiba Rem pun berbalik badan dan mencekik Subaru di atas rumput. Rem, apa tujuanmu ke sini? Katakan padaku, apa yang ingin kau lakukan padaku sekarang? Menyebut dirimu pahlawan tiba-tiba dan siapa Rem? Katakan padaku sekarang. Saat Rem mencekik Subaru, tiba-tiba Louis pun melompat ke arah Rem dan membuatnya terguling. Louis mencoba melindungi Subaru dari Rem. Apa yang kau lakukan? Hentikan. Kumohon, ini bukan saatnya untuk... Subaru pun menghampiri Rem dan Louis yang tengah bergulat. Oi, minggir dari Rem sekarang juga. Subaru pun mengangkat Louis dengan tangannya sambil mengancam Louis. Karena Subaru masih waspada terhadap Louis, Rem pun mencoba berdiri, namun kakinya tidak dapat digerakkan karena Rem telah tidur terlalu lama. Dan juga mungkin karena efek berbagi beban dengan Ram sebelumnya. Baiklah, sejujurnya aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami terpisah dari teman-teman kami dan tidak tahu ada di mana sekarang. Itu benar-benar kacau, bukan? Oh iya, namamu Rem dan kamu punya seorang kakak perempuan. Hah? Apa yang kau katakan? Aku tahu kau akan melakukan sesuatu padaku, jadi aku akan... Walaupun Rem masih menunjukkan tanda permusuhan terhadap Subaru, Subaru sudah cukup puas hanya dengan melihat Rem bangun, bernafas, dan berbicara. Tolong, maukah kau mempercayaiku di sini? Bahkan jika aku harus menyerahkan hidupku sebagai gantinya, tidak ada artinya jika aku menyerahkan kehidupanku. Jadi, aku akan melindungimu dengan segala cara. Aku bersumpah, itu sebabnya. Dan kalau aku menerima tawaranmu, lalu apa yang akan kau lakukan? Subaru pun menyusun rencana untuk bertahan hidup. Subaru menyadari kalau hubungannya dengan Beatrice dan Rem juga dengan Ram
berfungsi sebagai GPS, jadi mereka harus tetap bersama. Subaru memikirkan untuk mencari air, bahan makanan, dan juga membangun base camp. Kemudian perlahan memperluas bidang pencarian mereka. Akhirnya tanpa bisa melawan karena tubuhnya lemas dan kaku, Rem pun setuju dengan Subaru. Subaru pun memposisikan dirinya untuk menggendong Rem. Apa kau berencana untuk membawaku di punggungmu? Ada juga pilihan untuk menggendong seperti Tuan Putri, tapi aku tidak akan bertahan lama jika seperti itu. Aku harap kau bisa bersabar dengan punggungku. Sebelum itu, apa yang akan kita lakukan dengan gadis itu? Itu Louis tengah terbaring dan mengoceh di atas rumput. Bagi Subaru, keadaan Louis saat ini memang tidak wajar, namun mengingat dulu dia dan kakak-kakaknya telah melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, kenapa Subaru harus menyelamatkannya? Kau tidak akan membantunya? Ini rumit, aku pernah berada di tempat yang sama dengannya, tapi dia bukan sekutuku, malah dia berada di pihak yang berseberangan denganku. Hatiku tidak akan sakit walau aku meninggalkannya di sini. Aku pikir kita akan meninggalkannya. Rem pun tiba-tiba terdiam dan membisikkan sesuatu. Memang benar, harusnya aku tidak percaya padamu sejak awal. Rem pun tiba-tiba mencekik leher Subaru dari belakang dengan bau busuk itu dan berkata-kata manis sebelum akhirnya membawaku dan meninggalkan gadis itu. Rem. Dengan kekuatan Oni, Rem pun mencekik Subaru sampai pingsan. Dan saat sadar dari pingsannya, Subaru tidak melihat Louis ataupun Rem di sekelilingnya. Subaru pun menyadari dia telah pingsan dan Rem kabur membawa Louis. Ada jejak rumput yang diinjak dan juga dengan kondisi kaki Rem seperti itu, sepertinya dia tidak akan bisa lari begitu jauh. Dan akhirnya Subaru pun memutuskan untuk masuk ke dalam hutan. Rem, kamu di mana? Maafkan aku. Jangan tinggalkan aku. Saat tengah mencari Rem, tiba-tiba sebuah anak panah melesat dengan kencang dan berhasil mengenai dada Subaru, juga menancapkannya ke pohon di belakang Subaru. Subaru pun merasa sakit, muntah darah, dan akhirnya tewas. Subaru pun kembali dari kematian saat bangun dari pingsan setelah dicekik Rem. Aku mati. Sial, ini menyebalkan. Aku akan menemukan Rem. Subaru pun kembali memasuki hutan sambil waspada terhadap pemburu yang menembakkan anak panah ke dirinya. Subaru pun mengaktifkan Corleonis untuk mengetahui lokasi Rem, namun tidak ada reaksi. Mungkin karena Rem tidak menganggap Subaru sekutu dan Subaru tidak menganggap Louis sekutu. Subaru hanya bisa berharap jika Louis menjadi penghalang bagi Rem untuk kabur lebih jauh. Subaru pun sampai di padang rumput lain berbeda dari sebelumnya. Di sana Subaru melihat seperti tenda yang dicurigai Subaru adalah milik pemburu yang sebelumnya membunuhnya. Subaru pun berniat untuk mengambil setidaknya pisau untuk bertahan hidup di hutan ini. Subaru pun menyelinap diam-diam, namun sebuah suara muncul. Hah? Jadi Anda mencari pisau ya? Sebuah pedang pun dihunuskan di samping leher Subaru. Pria tersebut terus menginterogasi Subaru dan menyuruhnya untuk berbalik badan tanpa melakukan apapun. Saat Subaru memandang ke arahnya, dia adalah pria bertopeng yang memakai tudung kain. Sepertinya kau mungkin bukan seorang pemburu. Melihat penampilan Subaru dan peralatannya yang tidak sesuai dengan lingkungan di sekitar, pria bertopeng tersebut menyarungkan kembali pedangnya dan yakin Subaru cuma orang tersesat. Ketegangan antara mereka berdua pun mereda. Subaru bertanya ke pria bertopeng apakah dia melihat Rem, namun dia tidak melihatnya. Subaru meminta bantuan pria tersebut untuk mencari Rem, namun ditolak. Pria tersebut menyarankan untuk lebih mementingkan hidupnya sendiri. Namun Subaru menolak karena Rem jauh lebih penting daripada hidupnya sendiri. Melihat tatapan Subaru yang sangat serius, pria tersebut pun mulai tertarik dengan Subaru. Akhirnya dia berencana untuk membantu Subaru. Jelaskan detail kejadian sebenarnya. Aku akan mencarikanmu cara untuk mencarinya. Subaru pun menceritakan kejadian sebelumnya kepada pria bertopeng tersebut. Kau ceroboh. Kau terlalu bodoh. Jika dia wanita yang secerdas itu, apa kau pikir dia akan memamerkan jejak kakinya dan membuatmu dapat mengejarnya? Subaru pun sadar dia tidak menemukan jejak lagi semenjak masuk ke hutan. Sialan, Rem. Subaru pun berniat langsung mengejar Rem ke arah berlawanan dari sebelumnya. Saat dia akan berlari, pria bertopeng tersebut memberikan sebuah pisau dari karung yang dia bawa. Kau, namaku Natsuki Subaru.
ini jelas utang budiku padamu. Aku pasti akan membalas budi yang telah kau berikan padaku. Aku bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Oh iya, aku lewat sini untuk kembali ke padang rumput tempatku berada, tapi sebaiknya kau tidak menggunakan jalan ini. Ada pemburu yang menggunakan busur. Mereka akan mencoba membunuhmu dari jauh dengan itu. Jadi kusarankan kau mengambil jalan memutar di sekitar hutan. Baiklah, aku mengerti. Dengan pisau yang didapatkannya, Subaru dapat melesat cepat ke dalam hutan. Namun, ternyata Rem menyiapkan jebakan di dalam hutan dan Subaru pun terkena hantaman ranting tebal yang membuatnya semboyongan. 1 jam lebih Subaru memasuki hutan untuk mengejar Rem. Subaru menemukan banyak jebakan tersebar di sekitar hutan. Dia benar-benar terkesan karena Rem dapat membuat banyak jebakan dengan keadaannya seperti itu dan sambil membawa Louis. Akhirnya Subaru pun menemukan beberapa tanda yang mungkin dibuat oleh Louis karena memberontak kepada Rem. Subaru pun terus memeras pikirannya, berpikir kalau Rem pasti tahu Subaru sedang mengejarnya karena bau Subaru benar-benar busuk seperti penyihir. Dibuktikan dengan semakin banyak dan semakin berbahaya jebakan yang Rem buat. Subaru pun menemukan sebuah tanda kulit pohon terkelupas yang sangat jelas. Dia berpikir apakah Rem yang cerdas akan membiarkan tanda sejelas itu. Subaru pun mencabut sebuah rumput besar di jalan yang akan dilewatinya, dan ternyata lubang besar yang ditutupi rumput terbuka. Pohon-pohon di samping lubang tersebut pun runtuh jatuh ke dalam lubang. Butuh waktu lama untuk menyiapkan jebakan sebesar itu, jadi Subaru pun menduga Rem pasti ada di sekitar sini. Sepertinya kau mulai kelelahan, benar kan, Rem? Cih, kau benar-benar gigih. Rem pun melompat dari dahan pohon dan Subaru pun menangkapnya dengan tangannya. Tidak ingin ditangkap oleh Subaru, Rem pun memukul wajah Subaru di hidungnya dan akhirnya mereka terjatuh. Rem, tolong dengarkan aku, sepertinya aku sangat bau di matamu. Ya, kamu sangat bau. Aku tahu aku memberikan kesan pertama yang buruk, tapi tolong biarkan aku mengulanginya. Kau penting bagiku. Aku hanya ingin melindungimu, jadi tolong dengarkan aku. Jangan tolak aku, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Selain baumu, kau meninggalkan gadis kecil seperti itu. Bagaimana kau bisa menyuruhku untuk menaruh kepercayaanku pada seseorang yang kejam dan hina seperti itu? Bahkan jika menurut Subaru, Louis adalah uskup kerakusan yang jahat, di mata Rem dia hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Baiklah, Rek. Subaru pun melihat sebuah kilatan kecil melesat ke arah mereka. Dia pun langsung menubruk Rem dan tiarap. Sebuah anak panah melesat di atas kepala mereka, menghancurkan batang pohon kecil di belakang mereka. Subaru pun mengingat latihannya dengan Klein, pelayan keluarga Mathers. Saat Subaru bertanya dengannya, apa yang harus dilakukan saat dia benar-benar sendirian, tidak punya orang yang bisa diandalkan. Klein pun menjawab dia harus lari sekuat tenaga, walaupun betapa memalukannya hal itu. Larilah sekencang yang kau bisa. Subaru berhasil menyelamatkan Rem di pelukannya, namun punggungnya sedikit terluka. Apa yang kau lakukan tiba-tiba? Diam dulu, Rem. Subaru pun berguling-guling di tanah untuk beberapa waktu sambil terus mendekap Rem. Subaru menjatuhkan diri ke lubang jebakan Rem sebelumnya, dan 3 jari tangan kiri Subaru pun patah karenanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Maaf, Rem, tapi ada pemburu berbahaya di hutan ini. Jadi Pemburu berbahaya? Mereka bukan sekutumu? apakah sekutu akan memberikan tembakan mematikan seperti itu? Subaru pun mengintip ke atas lubang dan melihat pohon-pohon meledak dan tumbang. Itu tidak normal untuk kekuatan busur dan anak panah. Aku setuju denganmu. Dadamu akan berlubang besar jika tertembak. Rem, aku akan mengalihkan perhatian mereka. Kau memanjat sisi lubang yang berlawanan dan larilah. Aku juga akan kabur setelah aku memberimu cukup waktu. Jadi jika kau bisa, tolong tinggalkan aku berpenanda. Aku tidak ingin berpisah denganmu lagi. Kau menyuruhku kabur sendirian? Aku tidak bisa meninggalkan anak itu. Subaru pun melihat jauh di bawah pohon besar. Ada Louis yang tengah terbaring, dan ternyata Rem membuatnya pingsan karena Louis selalu memberontak saat bersamanya. Aduh, baiklah. Rem, aku akan melakukan yang ku bisa. Kau kumohon bantu aku. Jika itu untuk membantunya. Subaru pun melemparkan batang pohon dari bawah lubang untuk mengalihkan perhatian pemburu. Setelah pemburu menembak batang kayu tersebut, Subaru pun keluar dari lubang dan langsung lari sekuat tenaga. 2 detik kemudian, rentetan anak panah pun mengarah ke Subaru yang berlari akan mengambil Louis. Rem pun membantu menghalau anak panah tersebut dengan batu yang dilapisi tanah agar tidak mengenai Subaru. Rem melemparkan
batu ke arah datangnya anak panah tersebut. Subaru pun sampai di pohon besar tempat Louis pingsan. Dia memeluknya dan saat akan kembali ke lubang jebakan rem, Subaru pun melihat bayangan raksasa menyelinap di hutan. Dan itu adalah binatang penyihir ular raksasa dengan panjang sekitar 10 meter dengan sisik hijau menganga ke arah Subaru. Saat Subaru akan ditelan oleh ular tersebut, tiba-tiba ular tersebut memuntahkan darah karena dia terkena anak panah dari pemburu yang mengincar Subaru. Setelah terkena anak panah pemburu, ular tersebut pun berbalik untuk menyerang pemburu tersebut dan dia meninggalkan Subaru. Subaru pun akhirnya kembali ke lubang jebakan menemui Rem. Rem, berikan tanganmu. Ayo kita kabur. Apakah gadis itu aman? Tentu saja. Dia sangat lelap sampai aku kesal. Subaru pun kabur sambil menggendong Rem seperti Tuan Putri dan Louis diikat di punggungnya dengan cambuknya. Sementara pemburu tengah bertarung dengan binatang ular di hutan. Saat kabur, Rem pun mendengar suara air dan mungkin itu adalah sungai. Dia menyuruh Subaru untuk pergi ke sana untuk menghapus jejak dan juga mengambil air. Sungai, baiklah, sungai. Dan ternyata sungai yang mereka temui adalah sungai dengan arus deras dengan tepian tebing setinggi 10 meter. Tinggalkan aku, cukup. Hah? Jangan konyol. Meninggalkanmu adalah sesuatu yang tidak bisa kulakukan, tahu? Apa yang akan kau lakukan? Kau gak bisa nafas, lututmu bergetar, dan kau membawa 2 wanita yang tidak bisa bergerak. Tidak ada artinya jika kau tidak bersamaku. Jika kau mati, lebih baik aku yang mati. Aku akan terjun. Hah? Jangan main-main. Kau hanya akan mati. Kalau begitu kita akan mati bersama. Aku tidak akan memaafkanmu jika kau mati. Kalau begitu aku tidak akan mati jika kau berkata begitu. Subaru pun terjun ke sungai deras tersebut. Subaru pun terombang-ambing karena arus deras tersebut. Namun dia berhasil meraih dahan di samping sungai dan berhasil naik ke pinggir sungai. Subaru pun menurunkan Rem dan melakukan CPR kepadanya. Akhirnya Rem kembali bernafas dan Subaru melepaskan cambuk yang berfungsi untuk mengikatkan dirinya dengan Louis di punggungnya. Louis pun masih bernafas lemah. Walaupun masih harus bersembunyi, namun stamina Subaru sudah di ambang batas. Dia pun pingsan di tempat tersebut. Sampai kapan kau akan terus membodohiku? Saat sadar, Subaru pun merasakan sepatu masuk ke mulutnya dan matanya ditutup. Hei, tenanglah. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Tidak ada cara lain. Ayo kita buka penutup matanya. Maaf itu terjadi padamu setelah kau bangun. Kurasa kau merasa bingung dan sebagainya. Tapi aku akan melepas penutup matamu saja, oke? Meskipun aku tidak bisa melepaskan tali yang melilit tangan dan kakimu, kau harus bersabar. Di mana? Ini, kami menemukanmu saat keluar mengambil air. Maaf, tapi kamu telah ditangkap. Kau tawanan kami. Dan Natsuki Subaru pun berakhir menjadi tawanan sekelompok orang. Oke, segitu dulu kayaknya kali ini cuy. Kita lanjutin part selanjutnya, oke?